Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Senang sekali bisa kembali ketemu di acara kita malam ini. Masih tentang ajaran psikologi timur. Beberapa hari yang lalu kita sudah membicarakan satu ajaran psikologi timur yang terkenal di barat dan diberi nama mindfulness. Hari ini kita perdalam lagi obrolan kita tentang psikologi timur. Secara lebih khusus, karena psikologi timur itu sangat luas, dari Arab sana sampai ke Indonesia sini, kita secara khusus mau menarik satu ajaran psikologi timur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Di antara macam-macam pandangan pemikiran psikologis yang berkembang, ada satu ajaran yang sangat-sangat dalam mengisahkan tentang dunia kebatinan manusia, dunia psikologis. Itu yang mau kita lihat hari ini, dan kita beri judul Psikologi Dewa Ruci. Atau kalau kita mau ganti, boleh saja dengan istilah lain, Psikologi Bimo Suci. Sama saja ya, Dewa Ruci atau Bimo Suci. Kenapa bisa sama? Nanti kita lihat pelan-pelan. Nah, sebelum sampai ke situ saya mau cerita dulu tentang klien saya. Ada seorang klien yang dalam keadaan stres berat, bahkan depresi, datang untuk meminta tolong, khususnya istrinya. Istrinya ini menyimpan masalah yang cukup berat sekian lama, antara 2-3 tahun, dan karena menyimpan masalah itu sendiri, dia tidak punya teman cerita, karena kondisi tertentu, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bercerita. Dia menyimpan semua masalahnya itu sendiri. Dia menikah dalam keadaan tidak direstui oleh orang tua, dan ketika dia menikah sangat mengandalkan suaminya, dan suaminya itu berselingkuh. Dia sakit hati, tapi tidak ada teman bercerita. Dia menyimpan semuanya sendiri bertahun-tahun, sampai suatu saat dia pelan-pelan membentuk teman imajinernya. Di dalam benaknya sendiri muncul suara-suara, bahkan suara itu kemudian membentuk gambar tertentu, dan gambar itu lama-kelamaan menjadi jelas, menjadi makhluk tertentu. Dia merasa melihat makhluk-makhluk kecil di rumahnya, dan makhluk-makhluk kecil itu sangat baik. Kalau dia cerita, semuanya pada mendengarkan. Kadang makhluk kecil itu ada di kulkas, kadang di dapur menemani dia, kadang di ruang istirahat, kadang di kamar mandi. Intinya teman-teman itu adalah makhluk-makhluk yang bisa menjadi tempat dia berbagi cerita kehidupan. Nah, kita sekarang bisa bertanya, dari mana datangnya makhluk-makhluk dalam cerita yang aneh tadi? Itu pasti dari dalam diri si pencerita itu sendiri. Dalam psikologi, kita menyebut itu proyeksi. Disebut proyeksi karena cara kerjanya persis seperti proyektor. Jadi peristiwanya terjadi di dalam, tapi kelihatan di luar. Peristiwanya di dalam sini, tapi kelihatan di luar. Nah, ada gejolak dalam pikiran, perasaan, emosinya yang membentuk awan begitu kelamnya. Ada rasa putus asa, seolah-olah tidak ada lagi teman untuk bercerita, dan dia secara alami membentuk figur-figur tertentu, gambar-gambar tertentu, bahkan makhluk-makhluk tertentu sebagai tempat bagi dia untuk bercerita. Nah, itu keluar dari kondisi psikologisnya yang tertekan. Seperti itu ya. Jadi kondisi psikologis yang tertekan pada level tertentu bisa menghasilkan suara-suara tertentu, bahkan gambar-gambar tertentu, bahkan terlihat real seperti ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita.
Nah, itu lahirnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, proyeksi seperti tadi yang dialami oleh klien saya itu bisa digabungkan dengan mitos. Kalau kondisi seperti tadi ketemu dengan mitos, maka yang terjadi apa? Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau perjelas dulu istilah mitos ini, ya. Karena istilah ini banyak disalah mengerti, seolah-olah itu cerita tahyul, itu cerita bohong. Bukan, mitos nggak seperti itu. Mitos punya makna yang dalam psikologi. Nah, saya bersyukur betul bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mitos masih didefinisikan dengan benar, masih diberi arti yang benar. Bunyinya begini: mitos itu cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan di zaman dulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta ini, asal-usul manusia, dan asal-usul bangsa, yang mengandung arti yang sangat dalam yang diungkapkan dengan cerita-cerita yang kadang-kadang nggak masuk akal. Itu mitos, ya. Jadi tolong sebelum saya melanjutkan cerita ini, maknai mitos secara positif seperti ini, karena ini juga yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, saya kembali ke cerita klien saya tadi. Pengalaman klien saya tadi, kalau digabungkan dengan mitos, ya, dia bisa membentuk cerita-cerita baru seperti ini misalnya. Nah, kita sudah akrab dengan gambar-gambar ini. Ini kisah tentang Lord of the Rings. Lord of the Rings itu ditulis oleh Tolkien. Dengan kondisi psikologisnya, dia mengeluarkan cerita itu berbarengan dengan mitos-mitos yang hidup di dalam dia. Kita juga akrab dengan ini. Namanya J.K. Rowling. Kalau Anda ikuti kisahnya, dia dalam keadaan depresi, ditinggal ibunya. Dalam kondisi seperti itu, ya, terjadi kombinasi yang cantik dengan mitos-mitos, ya. Lahirlah cerita seperti Harry Potter. Jadi, mitos itu, ya, hidup di dalam kita. Dia bukan dari luar. Hidup di dalam kita. Sekarang, kita masuk ke mitos. Dengan catatan, mitos diartikan secara positif di sini. Bukan cerita hayalan yang penuh dengan omong kosong, bukan. Bukan mitos seperti itu yang akan saya ceritakan. Mitos di sini mengandung kisah penting tentang asal-usul alam semesta, tentang manusia, dan tentang bangsa yang punya arti yang sangat-sangat dalam. Itu perlu dicatat di awal, bahwa itu yang saya maksud dengan mitos ketika saya mengatakan mitos. Menurut psikologi, dari mana datangnya mitos itu? Mitos itu dari dalam kita. Di mana persisnya? Di wilayah ketidaksadaran manusia. Itu kata psikologi barat. Ingat, dalam psikologi yang kita sebut sadar itu kecil sekali, hanya sekitar 10%. Dan wilayah tidak sadar itu sekitar 90%. Dari wilayah itulah keluar cerita-cerita mitos itu. Nah, nanti hari Kamis besok kita bicarakan secara khusus tentang dunia ketidaksadaran itu. Tapi untuk saat ini cukup diketahui bahwa dari situlah mitos-mitos itu keluar. Nah, ada psikolog besar tentang dunia ketidaksadaran ini, namanya Joseph Campbell. Dia bilang, setiap mitos itu punya arti atau makna psikologis. Jalan ceritanya harus dimengerti, gambar-gambarnya juga harus dimengerti, tapi tidak bisa dimengerti secara harfiah. Tidak bisa, harus ditafsirkan sedikit, bahkan ditafsirkan secara dalam, ya. Sekarang, untuk apa? Gunanya apa mitos itu? Saya akan perjelas ini dari sudut pandang filsafat, ya. Logika standar manusia itu kerjanya seperti ini. Satu ya satu, banyak ya banyak. Satu nggak mungkin banyak, banyak nggak mungkin satu. Jahat ya jahat, baik ya baik, baik nggak mungkin jahat, jahat nggak mungkin baik. Itu logika standar manusia.
Kita sekarang bisa bertanya, bisa nggak sih satu tapi banyak, banyak tapi satu? Mulai bingung nih logika standar nih ya. Bisa nggak sih baik tapi jahat, jahat tapi baik? Mulai bingung nih logika kita ini. Bisa nggak sih terang tapi gelap, gelap tapi terang? Semakin bingung logika kita. Nah, logika standar nggak bisa dipakai untuk itu. Logika standar kita tidak bisa menerima konflik seperti itu. Kalau logika standar kita nggak bisa, maka kita butuh logika di luar standar, logika di luar biasanya. Apa itu? Saya pinjamkan pernyataan dari filsuf besar di Prancis, namanya Claude Lévi-Strauss. Ya. Dia bilang begini, l'objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction. Bahasa Indonesianya, tujuan dari mitos adalah memberikan model logika yang bisa mendamaikan pertentangan. Seperti tadi ya, siang dan malam itu bertentangan, didamaikan oleh mitos. Banyak dan satu itu bertentangan, didamaikan oleh mitos. Jahat dan baik itu bertentangan, didamaikan oleh mitos. Ya, nanti kita lihat. Oleh karena itu, jangan sepelekan mitos. Mitos lahir dari bagian kejiwaan kita yang terdalam, karena itu dia membawa kebenaran yang dalam. Nah, kalau kita bisa lihat mitos ini, maka di dalamnya bersembunyi ajaran yang mulia. Mari kita lihat lagi. Kalau kita lihat mitos Yunani, ini masih ada di Harry Potter juga, kadang-kadang dimunculkan, ada burung Phoenix. Burung Phoenix itu burung yang kalau sudah tua, sudah mau mati, dia terbakar dan lahir dari abunya sendiri. Lihat, hidup ini sementara saja, tapi sekaligus abadi. Itu yang mau dikatakan lewat burung Phoenix. Ada juga ular namanya ular Ouroboros di Yunani. Ular ini kalau sudah tua, dia makan ekornya, dia lilit terus, lilit sampai habis, nanti dia lahir kembali sebagai ular mungil. Ini juga mitos. Jadi bisa mendamaikan antara hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Dulu ketika alam semesta ini diciptakan, yang ada hanya kekacauan. Dari kekacauan itulah keluar yang namanya yin dan yang. Yin dan yang ini, sisi hitam bertemu dengan sisi putih, tetapi di dalam sisi putih ada hitam, di dalam sisi hitam ada putih. Lihat, ini mitos yang melahirkan perdamaian dari pertentangan. Ya, ada jahat dan baik dalam mitos disatukan. Ada siang dan malam dalam mitos disatukan. Ada perempuan dan laki-laki dalam mitos disatukan. Nah, kalau mau masuk ke mitos, kita akan pertemukan dengan logika perdamaian seperti itu. Singkat kata, mitos itu penting untuk memahami kebenaran yang tidak bisa dimengerti dengan cara bernalar biasa, cara bernalar yang umum, cara bernalar yang standar itu nggak bisa memahami mitos. Karena itu saya akan membawa teman-teman semua, Bapak Ibu, ke dalam dunia mitos dengan catatan mitos di sini kita gunakan dalam pengertian yang positif, ya, bahwa ada kebenaran di dalamnya. Saya membawa Bapak Ibu ke mitos yang berkembang di Jawa. Salah satunya adalah lakon atau kisah atau cerita Bimo Suci atau Dewa Ruci. Dalam lakon ini atau cerita ini, tokoh utamanya adalah Bimo. Nama lainnya Bimo Werkudara. Ini biasa dalam pewayangan Jawa, satu tokoh itu punya banyak nama, tapi ada alasan di baliknya. Saya nggak akan masuk ke situ untuk saat ini, ya. Lakon kita Bimo Suci atau Dewa Ruci. Saya cerita tentang lakon ini. Saya perlu perjelas dulu siapa Bimo itu, siapa Werkudara itu. Dia adalah anak kedua
dari pasangan Prabu Pandu, ya. Menikah dengan Kunti, lalu punya anak. Anak kedua itu namanya Bimo atau Werkudara. Werkudara ini dikisahkan sebagai pria berbadan besar, dan yang menjadi kekasannya adalah dia selalu berbicara ngoko, kasar sekali, ya, terkesan kasar. Tapi itu menunjukkan dia tidak terlalu peduli sama etika. Ya, dia orang yang keras dan dilukiskan sebagai berbadan besar, dan dia punya kuku yang disebut kuku kuku Pancanoko, ya. Itu bisa untuk menebas apa saja. Begitu ceritanya sebagai latar belakang siapa Bimo atau Werkudara ini. Pada suatu saat dia bingung dengan kehidupan. Dia menghadapi banyak masalah waktu itu. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dia adalah rasa ketidakadilan dalam hidup ini. Dia merasa hampa dengan hidupnya. Dia kehilangan arah. Terlebih waktu itu ayahnya yang dia kenal baik, dikenal sebagai kesatria, kok harus masuk ke dalam kawah Chandra di Muko. Kawah api, kita bisa mengatakan bahwa ini seperti tempat hukuman, atau dalam bahasa agama itu neraka, ya. Ayah saya itu baik, apa salahnya sampai harus dimasukkan ke situ? Dia merasa hidup ini enggak adil, dia merasa hidup ini membingungkan dan lain sebagainya. Nah, dia mengalami stres, atau mungkin bisa kita katakan depresi menghadapi kehidupan yang tidak jelas ini. Lalu dalam keadaan bingung seperti itu, dia datang menemui seorang guru yang bernama Durno. Durno bersedia membimbing dia, dan sebagai murid dia patuh betul pada Durno ini. Jadi apa saja yang diperintahkan Durno itu pastilah baik baginya, khususnya untuk melepaskan dia dari kegelisahan hidup, dari ketidakjelasan tentang hidup. Begitulah Durno kemudian memberi ajaran ke dia. Kalau dia ingin mendapatkan hidup yang damai betul yang dia impikan itu, maka dia harus mencari bahasa Jawanya itu kayugung susuring angin. Kayugung itu kayu besar yang menjadi pusatnya angin. Lokasinya di mana? Di suatu gunung. Nama gunungnya itu Gunung Chandramuko. Jadi ada satu gunung, di gunung itu hutan lebat. Di dalam hutan itu dia harus mencari kayugung susuring angin tadi, kayu besar yang menjadi pusatnya angin, gitu ya. Sebagai seorang murid dia nggak banyak bertanya, baik saya ke sana. Dia obrak-abrik hutan itu, tapi nggak ada apa-apa. Yang dia temukan justru dua raksasa yang ada di sana. Terjadi pertarungan hebat, dia melawan raksasa itu dan akhirnya bisa mengalahkan keduanya. Raksasa itu namanya Rukmuko dan Rukmokolo, ya. Perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui bahwa dalam cerita wayang, ya, ada macam-macam raksasa. Raksasa yang tinggal di hutan itu hanya satu jenis raksasa saja. Nah, raksasa hutan inilah yang dikalahkan oleh Werkudara atau Bima tadi. Begitu kedua raksasa ini ditaklukkan, tiba-tiba saja kedua raksasa itu berubah menjadi dewa. Dewa Indra dan Dewa Bayu. Lalu mereka berterima kasih betul pada Werkudara atau Bimo karena sudah membebaskan mereka dari hukuman. Jadi dua raksasa ini adalah dewa yang dihukum karena berbuat kesalahan di dunia atas sana, ya. Raksasa yang disebut raksasa hutan tadi itu biasanya dewa yang sedang menjalani hukuman. Dan raksasa itulah yang kemudian dikalahkan oleh Werkudara. Begitu dikalahkan berubah menjadi dewa dan mereka sangat bersyukur karena dengan penaklukan itu terjadi pembebasan dari hukuman, ya. Sebagai tanda terima kasih, Werkudara diberi cincin
namanya cincin Mustiko Manik Chandromo, ya, nama cincinnya seperti itu. Cincin ini akan menjaga dia dari tantangan-tantangan berikutnya. Lalu dia kembali lagi ke Durno, ya. Dia cerita, nggak ada tuh kayu gungsusuing angin di sana. Oh enggak, itu cuma ujian kok ke kamu. Sekarang masih ada tugasmu. Kalau kamu pengen benar-benar damai, kamu harus ke lautan, ya. Di dalam samudra itu, samudra Minangkabau namanya, di dalam samudra itulah akan kamu temukan jawabannya. Kamu harus mencari air suci di situ. Ada air suci di situ, dan disitulah kamu menemukan jawabannya. Tanpa bertanya lagi, Werkudara segera pergi, ya, ke lautan. Dia masuk ke dalam sana, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saja muncul naga besar. Naga itu kemudian menyerangnya. Terjadi pertarungan dahsyat sekali lagi di situ, dan dia bisa mencabik-cabik naga itu, membunuhnya. Setelah naga itu terbunuh, naga itu namanya Nemburnauwo. Setelah Nemburnauwo ini terbunuh, tiba-tiba aja suasana menjadi hening, dan muncul makhluk kecil yang bentuknya persis sama dengan dia, kecil sekali. Dia lalu memandangnya dan bertanya, "Kamu ini siapa?" Dia bilang, "Aku Dewa Ruci." Werkudara heran. Dia memandang Dewa Ruci itu. Tampilannya persis sama dengan dia. Lihat, saya perjelas gambarnya, persis sama. Bedanya apa? Kalau Werkudara memakai semacam untayan di belakang kepalanya, orang Jawa bilang itu gelung minongko, ya. Dewa Ruci menggunakan mahkota. Kalau Werkudara nggak bersepatu, Dewa Ruci bersepatu. Itu artinya Dewa Ruci adalah makhluk yang mulia, dan bentuknya persis sama dengan Werkudara. Berarti itu adalah Werkudara sendiri, tapi Werkudara yang mulia. Begitulah terjadi dialog di antara mereka. Dewa Ruci bilang, dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Werkudara. Silahkan, kalau mau tahu itu apa, masuk ke telinga kiriku, dan kamu akan masuk ke badanku ini dan melihat semuanya. Werkudara tertawa. Masa iya aku bisa masuk ke badanmu yang kecil itu, apalagi telingamu, jari kelingkingku saja nggak bisa masuk. Tapi tiba-tiba aja dia sadar bahwa ini permintaan yang bukan main-main. Dan dia kemudian mengikuti permintaan itu. Dia masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci lewat telinganya, dan tiba-tiba saja dia merasa di suatu tempat yang tidak bisa dia kenali. Yang dia tahu, dia merasa enak sekali, dia merasa damai sekali di tempat itu. Dia melihat warna-warni yang menyenangkan hatinya, tapi dia nggak tahu di sebelah mana utara, di sebelah mana selatan, di sebelah mana timur dan barat. Yang dia tahu, dia bahagia sekali. Nah, dia lalu bertanya ke Dewa Ruci, "Aku di mana?" Terjadi dialog yang dalam di situ. Tapi kali ini Bimo Werkudara menggunakan bahasa Jawa yang sangat halus. Sangat-sangat halus. Di dalam cerita wayang sangat sulit menemukan Werkudara ngomong halus, selalu dalam bentuk Jawa ngoko. Tapi kali ini dia berbicara dalam bahasa Jawa yang sangat halus. Pengalaman itu kemudian membuat dia paham dunia batin manusia seperti apa. Dalam dialog itu terungkap seperti apa jiwa manusia. Sampai suatu saat dia bilang ke Dewa Ruci, "Kalau bisa aku udah nggak usah lagi kembali ke dunia, nggak usah lagi kembali ke kehidupanku sehari-hari. Aku mau di sini saja. Enak sekali ada di sini, damai sekali hatiku.
semua masalah lepas rasanya. Tapi Dewa Ruci bilang nggak boleh begitu, belum waktunya. Kamu harus kembali ke dunia. Tapi kok rasanya bisa tercemar lagi nantinya kembali ke dunia. Dewa Ruci bilang, nggak usah khawatir, aku akan beri kamu resep. Resep itu adalah awas dalam kehidupanmu sehari-hari, supaya kebersihan yang sudah kamu dapat saat ini tidak lagi tercemari. Begitulah Bimo atau Werkudara yang tadinya galau, depresi, stres dengan kehidupan, mengarungi banyak tantangan dalam hidupnya, dan akhirnya menjadi Bimo atau Werkudara yang suci, yang bersih. Kalau dia kembali ke dunia, dia rentan kotor lagi, tapi dia bisa tetap bersih karena dia menjaga sikap yang namanya awas dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita bedah sekarang. Kalau kita lihat cerita tadi, itu cerita mitos. Dan di dalam mitos itu disembunyikan pandangan besar tentang dunia kejiwaan manusia. Itu yang pelan-pelan akan kita ungkap. Saya mulai dari kisah awal dalam lakon ini. Werkudara stres, depresi dengan kehidupan. Dia menonton banyak ketidakadilan. Dia banyak mempertanyakan, untuk apa hidup ini? Apa gunanya hidup ini? Dalam kekosongan seperti itu, dia butuh panduan. Ini kebiasaan dalam tradisi Timur. Dulu, kita sudah lupa tradisi ini, ada yang namanya tradisi guru Shishya, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia guru siswa. Itu wajib dijalani kalau kita benar-benar ingin hidup damai. Tapi kemudian istilah siswa ini sudah sering dipertukarkan dengan istilah Arab murid, sehingga istilah yang sering atau umum kita dengarkan adalah guru murid, sama saja, guru Shishya yang kemudian menjadi guru siswa. Nah, dalam hubungan guru siswa ini terjadi panduan, terjadi bimbingan oleh guru. Tapi kita harus ingat betul istilah guru itu artinya apa. Gu itu penghalau, ru itu kegelapan. Guru itu adalah orang yang menghalau kegelapan dari pikiran murid-muridnya. Kita masih mengenal makna dari guru itu lewat lagu apa itu? Lagu Terpujilah Wahai Engkau Ibu Bapak Guru, saya lupa persis judulnya, tapi intinya seperti itu. Guru diibaratkan sebagai pelita. Persis itulah makna asli dari guru, penghalau kegelapan, gitu ya. Jadi cukup diingat bahwa dalam tradisi Timur, guru itu mutlak. Tanpa guru kita nggak akan bisa sampai ke terang. Begitulah Werkudara atau Bimo menemukan gurunya yang bernama Durna. Masalahnya sekarang, dalam pencarian guru kita sering kejepit di antara guru beneran atau guru palsu atau guru-guruan. Nah, penting bagi kita untuk bisa dibimbing oleh guru yang beneran. Untuk persoalan dunia batin ini, ya, guru yang beneran ini mutlak. Karena lapisan dunia kejiwaan kita yang paling dalam itu semakin membingungkan untuk dimengerti. Karena itu kehadiran guru mutlak. Guru yang beneran itu adalah guru yang sudah mengakses sumber kebahagiaan dalam dirinya, dan dia memberitahu kita jalan menuju ke sana. Guru beneran itu tidak mencari-cari murid. Kalau sudah waktunya, dia akan menerima murid itu dan membimbingnya. Kalau belum waktunya, ya dia nggak akan membimbingnya. Jadi ada semacam perjodohan antara guru dan murid ini. Guru kalau sudah menerima murid, dia akan secara resmi mengangkatnya sebagai murid. Itu disebut dalam tradisi Timur dengan macam-macam istilah, tapi dalam bahasa Inggris itu disebut initiation.
Initiation itu atau inisiasi dalam bahasa Indonesia berarti diterimanya seorang murid oleh guru untuk dibimbing menuju pemahaman tentang dunia batinnya sendiri. Nah, dalam proses pembimbingan itu mutlak bagi murid untuk menjaga yang namanya kerendahan hati. Itu penting sekali. Karena itu dia harus patuh betul pada gurunya, patuh 100% pada gurunya. Nah, ini bisa menjelaskan kenapa Bimo atau Werkudara ketika dia diminta untuk pergi, dia ikut saja, dia nggak pernah membantah. Diminta ke Gunung Candramuka, yes. Diminta ke lautan, yes. Itulah sikap murid sejati dalam tradisi Timur. Tapi harus dalam bimbingan guru yang sejati juga. Kalau dapat guru yang palsu, ya suasananya akan menjadi berubah. Nah, dalam proses bimbingan itu, kita banyak diminta untuk latihan. Mengalami sendiri, ada apa di dalam diri kita yang membuat kita kesulitan untuk hidup tenang, untuk hidup ringan dan enteng. Kalau kita lihat lakon Dewa Ruci atau Bimo Suci tadi, paling tidak ada 3 latihan utama. Yang pertama, menghadapi sesuatu yang mengganggu dari dalam diri kita sendiri, sesuatu yang menggoyang kita dari dalam, sesuatu yang menyerang kita dari dalam. Nah, serangan itu digambarkan sebagai raksasa. Kita harus menghadapinya, kita harus melawannya. Jangan goyah. Tahap ini penting sekali, karena kita lawan adalah goyangan-goyangan, serangan-serangan dari pikiran, perasaan, dan emosi yang berkecamuk dalam kita. Kalau kita bisa bertahan dan menjadi pemenang, hasilnya adalah rasa tenang. Nah, raksasa tadi menggambarkan goyangan, serangan yang dibuat oleh pikiran, perasaan, dan emosi kita. Itu tahap pertama. Setelah itu, ada tahap kedua. Pada tahap kedua ini, kita berusaha menjaga diri kita agar tetap tenang. Rasa tenang yang kita dapatkan pada tahap pertama tadi, itu bisa sementara saja. Karena ada yang bakal mengganggu kita. Ada yang tidak senang kalau kita berusaha untuk hidup tenang. Ada sesuatu yang berusaha menarik kita. Jangan sampai kita melulu tenang. Nah, sesuatu itu namanya ego. Dalam bahasa Timur disebut ankara. Ankara ini ego yang tidak mengizinkan kita untuk hidup tenang. Dia memancing kita untuk kembali tersulut oleh pikiran, perasaan, emosi dalam diri kita sendiri. Jadi ego ini semacam provokator yang membuat kita kembali terpancing, lalu kembali emosian, kembali digoyang oleh pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Nah, ego ini dalam lakon Bima Suci tadi digambarkan sebagai naga. Setelah itu, ada latihan ketiga yang perlu kita lewati. Nah, latihan ketiga ini adalah melatih diri untuk rendah hati. Dalam lakon Dewa Ruci atau Bima Suci tadi, Werkudara yang awalnya masih bersikap arogan ketika ketemu dengan Dewa Ruci, merendahkan diri di depan sang dewa, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri kok. Dewa Ruci itu kan dia, badannya sama persis. Hanya saja Dewa Ruci itu adalah diri Werkudara yang asli, diri Werkudara yang gak goyang-goyang menghadapi pikiran, perasaan, emosi, diri Werkudara yang sudah lepas dari pancingan-pancingan atau provokasi-provokasi yang dibuat oleh ego. Nah, ketika ketemu dengan dirinya sendiri yang asli itu,
yang suci itu, maka dia merendahkan diri. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Bahwa saya ini tidak perlu meninggikan diri di depan orang lain. Tidak perlu menganggap diri saya lebih hebat dari orang lain, lebih sukses dari orang lain, lebih cerdas dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah merasa diri lebih, kita gampang tersinggung, gampang marah, gampang cemburu sama keberhasilan orang lain. Nah, pada saat itulah ego akan merasa menang kalau kita ikut-ikutan maunya dia. Ya, hati-hati sama ego ini, dia licik, dia bisa mengganggu kita dengan banyak sekali strategi dan teknik. Ya. Nah, untuk melawan ego yang punya strategi dan teknik yang banyak itu, lakukan satu hal penting, namanya rendah hati. Karena ego ini sifat dasarnya suka meninggikan diri, maka untuk melawan ego, lakukan sebaliknya, rendahkan diri. Lebih pas lagi, rendah hati. Rendah hati di hadapan orang lain. Jadi, ego itu mendorong kita meninggikan diri. Nah, untuk melawan dorongan meninggikan diri ini, lakukan sebaliknya, rendahkan diri. Atau lebih pasnya lagi, rendah hati. Melatih diri untuk selalu rendah hati. Merendahkan diri di sini nggak berarti menganggap diri nggak berguna, bukan. Kita menjaga diri kita agar tidak terdorong oleh si ego yang meminta kita merasa diri lebih dari orang lain. Itu saja sih tujuannya. Nah, karena itu penting untuk selalu menjaga kerendahan hati. Nah, kalau pikiran tenang, ego sudah dikebukin dengan cara menjaga kerendahan hati, kalau tiba waktunya, rasa damai akan mengalir dari dalam, seperti yang dialami oleh Workudoro. Dia merasakan bagaimana dia tiba-tiba saja lepas dari semua beban hidupnya dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Nah, saya ulangi lagi dan padatkan. Tenang menghadapi pikiran, perasaan, emosi, lawan ego yang mengajak kita untuk tinggi hati. Obat paling mujarab untuk melawan ego yang mendorong kita tinggi hati adalah rendah hati, dengan berani mengatakan, saya bukan apa-apa, saya bukan apa-apa, I'm nothing. Nah, dengan begitu terbuka peluang untuk merasa betul-betul tenang dalam hidup ini. Itu yang diajarkan dalam Lakon Bima Suci tadi. Ketika kita benar-benar tenang, seperti yang dialami oleh Workudoro tadi ketika masuk ke badan Dewa Ruci, rasa tenang itu sangat spesial, jarang dibicarakan. Tapi dalam psikologi, ada satu tokoh namanya William James, dia psikolog besar di Amerika. Dia melakukan penelitian pada orang-orang yang mengalami ketenangan yang dirasakan oleh Workudoro itu. Dia kumpulkan semua informasi tentang orang-orang seperti itu yang hidupnya lepas dari beban kehidupan yang berat itu, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang yang sampai pada pengalaman yang damai seperti itu, rasa tenang seperti itu, menampilkan atau memunculkan 4 ciri utama. 4 ciri orang yang benar-benar sudah sampai pada kedamaian yang luar biasa itu. Yang pertama, mereka mengalami sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengalaman seperti itu harus dialami langsung oleh setiap orang. Itu pengalaman yang sangat pribadi, tidak mungkin bisa diungkapkan, diekspresikan dengan kata-kata. Itu yang pertama, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Kedua, pengalaman itu di luar penalaran. Mereka merasa melihat cahaya yang terang benderang. Pengalaman itu, meski sudah lewat, membekas kuat dalam memori mereka. Itu pengalaman yang penuh arti dan mengubah mereka menjadi pribadi yang benar-benar berubah total. Dalam psikologi kita menyebutnya mengalami transformasi.
menjadi pribadi yang super sadar betul sama siapa dia, karena dia sudah ketemu sesuatu yang menjadi sumber kehidupannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua, di luar penalaran. Yang ketiga, pengalaman itu sifatnya sementara saja. Tadi Werkudara bilang, kalau bisa aku di sini terus, aku nggak mau pergi. Terus Dewa Ruci bilang, nggak bisa begitu, belum waktunya. Kamu harus kembali ke dunia. Hidup seperti biasa, cuma jaga dirimu untuk tetap awas, tetap sadar, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika pengalaman damai itu muncul, ada perasaan seperti melayang-layang, seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Jadi seperti ada sesuatu yang menarik dan membuat mereka merasa seperti lepas dari ruang dan waktu. Mereka nggak tahu dia di mana, tapi yang jelas mereka sangat senang. Werkudara tadi bilang, aku nggak tahu aku di mana. Aku nggak tahu di mana utara, di mana selatan, di mana timur, di mana barat. Tapi kok senang banget di sini. Rasa kosong, tapi senang. Nah, kosong tapi senang ini yang membuat perasaan seperti melayang-layang kalau kita ikut cerita Dewa Ruci tadi atau Bimo Suci. Nah, sampai di sini cukup jelas ya bagaimana Werkudara bergerak dari suasana stres, depresi, galau dengan kehidupan, pelan-pelan berjuang menghadapi macam-macam tantangan dalam dirinya sendiri sampai dia melejit masuk ke kondisi yang sangat tenang dan damai. Dia berada di ketinggian, melayang-layang dalam kebahagiaan. Nah, dari perspektif itu, dia kembali melihat jiwanya, dan dia sekarang paham kenapa dulu dia stres, kenapa dulu dia bingung dengan kehidupan. Nah, perlu diingat bahwa perspektif atau cara pandang Werkudara sudah berubah. Dia bukan lagi melihat dalam kondisi stres depresi seperti yang terjadi pada kita, tapi dia melihat dalam kondisi dari sudut pandang ketika dia sudah bebas, ketika dia sudah merasa damai betul, paham betul dengan kehidupan. Dia bisa lihat apa saja yang sudah mengganggunya dalam perjalanan hidupnya. Ya, ini seperti orang yang melihat dari ketinggian ke bawah. Ini loh yang ganggu aku, ini loh yang mengusik aku. Nah, dalam posisi tinggi itulah kemudian dia berbagi pengalaman, dia berbagi cerita tentang apa saja sih yang mengganggu manusia sampai mereka sulit hidup damai. Nah, sekarang perhatikan. Kita semua punya hati. Hati kita ini bisa sedih, bisa gelisah, bisa senang, bisa bahagia. Kenapa hati bisa seperti itu? Karena ada kekuatan yang numpang di hati ini, yang nempel di hati ini. Kekuatan itu bisa mengganggu hati ini, bisa mengotorinya, bisa merusaknya. Jadi ada 5 kekuatan yang menempel dan bisa merusak hati kita. Nah, ada 4 kekuatan bagian luar. Dalam lakon Bima Suci tadi disebut, pertama, kekuatan hitam, yang kedua kekuatan merah, ketiga kekuatan kuning, dan keempat kekuatan putih. Itu yang lapisan luar, di bagian luar dari hati. Saya ulangi, kekuatan hitam, merah, kuning, putih. Putih ini sendirian, kasihan dia. Sementara hitam, merah, kuning itu satu kelompok dan seringkali mengalahkan putih. Kekuatan hitam, merah, kuning itu semestinya adalah pikiran, perasaan, emosi kita yang mengganggu kita dari dalam. Hitam itu sesuatu yang buat suram hidup kita. Biasanya itu terhubung sama
trauma dalam hidup kita yang membuat hidup kita terasa gelap, suram, seolah-olah hidup ini sudah nggak ada gunanya lagi dan lain sebagainya. Dan akibat kondisi seperti itu, ya, kita rawan marah, ngamuk-ngamuk, seperti warna merah itu warna api, gampang meledak-ledak, dan macam-macam emosi-emosi, pikiran-pikiran negatif lain, ya, warna kuning, itu juga mengganggu. Nah, warna hitam, suasana batin yang suram, merah, marah, rasa sakit yang membakar kita dari dalam, kuning, macam-macam perasaan negatif, ya, cemburu, dengki, curiga, dan lain sebagainya. Itu seringkali bareng-bareng melawan kekuatan putih. Kekuatan putih di sini rasa damai, rasa tenang. Nah, perjuangan kita adalah memenangkan kekuatan putih ini supaya kekuatan hitam, merah, dan kuning itu takluk, tetap hidup tapi nggak lagi mengganggu kita. Nah, putih ini adalah kekuatan yang membuat kita merasa tenang dari dalam, merasa damai, merasa enteng dengan hidup kita. Hitam, merah, kuning itu kalau sudah kalah, berarti yang menjadi pemenang adalah putih, rasa tenang, damai. Kalau putih sudah menang, kita bisa masuk ke lapisan lebih dalam dari hati kita yang disebut permono dalam lakon Bima Suci ini. Permono ini digambarkan sebagai warna yang menyala terang sekali, terang benderang. Ada semburan cahaya yang membuat sangat-sangat damai. Nah, tadi ketika kita bicara tentang tokoh psikologi di Amerika itu, namanya William James, dia sempat bilang bahwa ketika orang masuk ke kedamaian itu ada pengalaman seperti melihat cahaya. Nah, itu juga yang dialami oleh Workodoro. Ada cahaya yang memancar dari dalam hatinya. Nah, itu disebut permono. Ya. Dengan mengalami cahaya itu, kita bisa mengerti apa yang dimaksud atau dibicarakan oleh orang-orang suci. Ketika kita membaca buku-buku spiritual yang kadang-kadang sulit dimengerti itu, mereka sudah dengan gampang sekali memahami maksudnya. Karena dunia yang dibicarakan oleh orang-orang suci itu nyambung dengan pengalaman pribadinya. Nah, karena itu dengan mengalami permono ini, maka aliran damai itu semakin terasa derasnya di dalam diri sendiri. Nah, ketika sudah sampai permono, besar peluang untuk mengalami level kebahagiaan yang jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi. Pengalaman akan permono ini sudah bisa menggambarkan tentang hati yang damai itu kayak apa, hati yang tenang itu kayak apa, hati yang tidak lagi diusik oleh kekuatan hitam, merah, kuning tadi itu kayak apa, gitu ya. Yang jelas begini, pada orang-orang yang sampai pada level ini, rasa tenang mereka itu awet, bertahan lama. Kalau kita ini kan kadang tenang, kadang terusik lagi, kadang tenang, kadang terusik lagi. Karena kekuatan hitam, merah, kuning masih mengganggu kita. Putihnya kadang-kadang keluar, setelah itu dikalahkan lagi oleh warna hitam, merah, kuning, gitu ya. Nah, pada orang yang sudah takluk warna hitam, merah, kuningnya dan hidup permononya, rasa damai tenangnya itu lebih awet, gitu. Nah, sekarang saya rangkum. Dalam lakon Bima Suci, kita diajarkan bahwa kebahagiaan yang kita cari itu ada dalam diri kita sendiri. Silakan diakses, bisa diakses kok. Tapi ada tantangannya. Tantangan pertama ya raksasa. Raksasa di sini berarti pikiran, perasaan, emosi yang mengganggu kita dari dalam. Kadang ada pikiran, perasaan, emosi yang menggoyang kita.
Kalau kita merasa lebih tenang itu bagus, tapi hati-hati. Ada yang tidak suka kita tenang, namanya ego. Ego ini akan memprovokasi kita, memancing kita marah, memancing kita dengan macam-macam strategi yang dia kembangkan. Tapi salah satu ciri yang dominan dari ego adalah mendorong kita merasa lebih tinggi dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Semua perasaan lebih dari orang lain itu pasti buatannya ego. Bayangkan, Anda merasa lebih dari orang lain. Apa yang muncul pada diri Anda? Pasti khawatir ada yang melebihi Anda. Lalu muncul rasa cemburu. Lalu ada orang yang merendahkan Anda, dislike dengan Anda. Anda merasa marah, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akar dari macam-macam persoalan psikologis kita yang disebabkan oleh pikiran, perasaan, emosi negatif itu sebenarnya kelakuan ego saja yang mendorong kita untuk tinggi hati. Nah, obatnya ya sebaliknya, rendah hati. Lawannya panas ya dingin, lawannya tinggi hati ya rendah hati, gitu ya. Nah, itu nasihat mulia dari ajaran Dewa Ruci yang kita bicarakan hari ini, atau Bima Suci. Jadi Bima Suci itu Bima juga yang tadinya galau, stres, depresi, berjuang menghadapi macam-macam tantangan dalam dirinya, sampai akhirnya dia masuk ke hatinya yang semakin dalam, dia lalu kecipratan cahaya bersih, ya, dari dalam hatinya sendiri, lalu kegalauannya hilang, stresnya pergi, yang ada rasa damai. Ketika dia disirami rasa damai itu, dia bukan lagi Bima yang stres, tapi Bima yang tenang. Bukan lagi Bima yang galau, tapi Bima yang damai. Bukan lagi Bima yang kotor, tapi Bima yang suci. Seperti itulah ya perjalanan Bima Werkudara dari galau dengan kehidupan, protes pada kehidupan, menjadi orang yang damai, tenang. Saya kira cukup untuk materi tentang lakon Bima Suci ini. Setelah ini ada kesempatan buat teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini nanti akan jelas, dan semakin jelas kalau kita bicarakan juga dari perspektif psikologi barat. 2 hari lagi sepertinya kita akan bicarakan pandangan psikologi barat tentang dunia bawah sadar dan tidak sadar. Nanti akan lebih jelas di situ apa yang dialami atau apa yang terjadi pada Werkudara dalam perjuangannya untuk mendapatkan kedamaian. Tapi penjelasannya versi barat ya. Yang saya jelaskan hari ini adalah versi ajaran Timur, psikologi Timur. Saya kira cukup buat materinya. Saya tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan diajukan.